Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Listiawan dari program studi pendidikan agama Islam PAI 4G dengan NIM 21531179. Di sini saya akan menjabarkan sedikit ataupun menjelaskan sedikit mengenai pendidikan Islam kontemporer ataupun pendidikan Islam di masa kini, pada masa sekarang. Sebelum kita menjelaskan lebih detailnya mengenai pendidikan Islam kontemporer, kita perlu tahu dulu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan human investment yang sangat strategis untuk mencetak generasi bangsa di masa datang, di masa depan. Format pendidikan yang bagus, format pendidikan yang baik pun menjadi sebuah keharusan, sebuah keniscayaan bagi masyarakat dan bangsa. Karena kita ini hidup di era globalisasi, kita ini hidup di era 4.0, di mana kita bisa mengakses informasi dengan mudah, kita juga bisa mengupload informasi dengan mudah. Tentunya kalau kita tidak memiliki pendidikan yang baik, pendidikan yang bagus, maka kita akan menelan informasi baik itu yang benar maupun yang salah. Maka dari itu pendidikan itu sangat penting bagi kita, dan kecerdasan juga sangat penting bagi kehidupan masyarakat Islam itu sendiri. Pada zaman dahulu, Islam sudah mengajarkan, Islam sudah membawa pendidikan itu pada zaman Nabiullah Muhammad SAW. Jadi ketika pendidikan itu belum ada, ketika manusia itu belum ada diajarkan tentang moral, tentang akhlak, pada zaman dahulu Islam membawanya. Namun seiring dengan berjalannya zaman, umat manusia mulai menurun pendidikannya, mengalami kemerosotan kecerdasannya. Karena apa? Mereka berpaling akan Islam, mereka mulai meninggalkan moral-moral agama, mereka mulai meninggalkan moral-moral akhlak, moral-moral perilaku. Maka dari itu mereka mengalami penurunan dalam kecerdasan. Pendidikan Islam itu mempunyai sejarah yang sangat-sangat panjang, yang sangat-sangat luas. Pendidikan Islam pula itu berkembang sesuai dengan agama Islam itu berkembang. Dalam konteks masyarakat Arab, masyarakat Islam, di mana Islam itu muncul, di mana Islam itu berkembang di Arab Saudi sana, sebenarnya sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pendidikan yang bagus, pendidikan yang baik. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana beliau bergaul, bagaimana beliau bersosial, hablum minallah dan hablum minannasnya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW membawa pendidikan yang sangat bagus, baik akhlak, moral maupun perilakunya. Padahal pada saat Islam itu belum datang, Arab itu termasuk suku yang tidak memiliki pendidikan yang bagus, pendidikan yang formal maupun informal. Mereka tidak mengenal namanya adab, akhlak dan lain sebagainya. Maka dari itu pendidikan mereka itu sangat-sangat minim. Pada masa awal perkembangan Islam, pada masa awalnya munculnya Islam, pendidikan yang sistematis seperti formal pun belum terlalu menonjol. Pada saat itu yang lebih menonjol pendidikan yang bersifat informal. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pendidikannya dengan cara menyebarkan dakwahnya, bersyiar, berhijrah, lebih ke menekankan ataupun mengenalkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat informal. Maka dari itu pada saat itu pun pendidikan secara formal dalam Islam pun belum terlalu menonjol seperti sekarang ada fikih kontemporer, ada pelajaran akidah akhlak, ada tafsir ibadah. Pada saat itu belum ada. Di sana tuh masih tahap pengenalan saja. Pada saat itu pun sampai ada yang namanya Darul Arqam ataupun rumah untuk belajar. Di rumah Arqam situ. Kemudian berkembang. Nabi Muhammad SAW kemudian memindahkannya di sebuah majelis taklim di masjid dengan membentuk sebuah halakoh yang artinya lingkaran-lingkaran belajar. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu pendidikan secara umum, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu mengenai apa itu pendidikan Islam. Apa yang kita ketahui tentang pendidikan Islam? Pendidikan merupakan kegiatan esensial ataupun kegiatan yang menjadi sebuah keharusan bagi setiap manusia. Kenapa? Kenapa manusia harus berpendidikan? Karena melalui pendidikan kita bisa mengetahui ciptaan-ciptaan Allah, kita bisa mengetahui ciptaan-ciptaan Tuhan, kita bisa mensyukuri, kita bisa menikmati ciptaan-ciptaan Allah dengan pendidikan tersebut, dengan kecerdasan tersebut.
Tanpa pendidikan, kita hanya melihat sebuah ciptaan Allah sebagai hiasan tanpa makna. Kita hanya melihatnya sekelebat mata pun sudah hilang. Kalau kita melihatnya dengan pendidikan, dengan keimanan, maka itu sebuah anugerah yang sangat-sangat besar. Itu pun juga bisa menyentuh kesadaran manusia. Kita bisa mengenal Tuhan kita secara utuh, secara dari diri pribadi kita, sampai kita bisa mengenal lebih dalam mengenai siapa kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa melahirkan output yang baik. Ketika kita berpendidikan, kita bisa mengeluarkan sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendidikan Islam sekarang sangat-sangat butuh konsep pendidikan Islam yang tidak mengarahkan pendidikannya kepada kiblat barat. Karena apa? Sekarang banyak sekali pendidikan-pendidikan yang arah kiblatnya kepada barat. Sebenarnya bagus-bagus saja, cuman ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa ketika kita mengarahkan kiblat kita dalam pendidikan ke arah barat, pendidikan di sana banyak mengambil dari sumber-sumber materialisme ataupun rasional. Jadi pendidikan di sana hanya melihat sebisa kita melihat, seperti kita melihat dengan mata kita sendiri. Kita hanya bisa pakai akal kita. Jadi kalau kita diarahkan ke barat, kita tidak melihat dengan mata batin kita. Maka dari itu Islam sangat mencari konsep pendidikan itu jangan hanya dari barat, mungkin dari timur, mungkin dari yang lainnya. Jadi kita bisa melihat dari rasional, material, dan juga kita bisa lihat dari jasmani dan rohani kita. Profesor Mujamil Omar mengatakan pendidikan Islam yaitu pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk pendidikan Islam, mulai dari hakikat pendidikan Islam, asal-usul pendidikan Islam, sumber pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, unsur pendidikan Islam, sarana pendidikan Islam, macam-macam pendidikan Islam, dan lain sebagainya. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seluruhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu pendidikan Islam menyiapkan untuk hidup baik dalam damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan maupun keburukan, dengan manis maupun pahit, dengan bahagia maupun kesengsaraan. Dari semua pengertian di atas, yaitu dua pengertian dari tokoh besar, nampak penekanan pendidikan Islam pada bimbingan, bukan pengajaran, yang mengandung konotasi pihak pelaksana pendidikan, katakanlah guru, dengan bimbingan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pendidikan Islam itu lebih ke membimbing, bukan mengajar. Jadi membimbing orang untuk menjadi orang yang berpendidikan. Baiklah, kita lanjut lagi ke poin yang paling penting, yaitu mengenai pendidikan Islam kontemporer. Pengertian dari pendidikan Islam kontemporer secara sederhana yaitu pendidikan Islam kontemporer adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam pada masa sekarang, pada masa kini. Pendidikan Islam kontemporer adalah sebuah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad pakar pendidikan Islam yang berorientasi kekinian selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi pada masa sekarang, pada masa zaman modern seperti sekarang. Kemudian dasar dan tujuan pendidikan Islam kontemporer. Yang pertama, dasarnya. Di antara beberapa dasar pendidikan Islam kontemporer, yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran menjadi dasar pertama dan paling utama, karena ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun langsung pada Nabi Muhammad SAW. Terutama yang menyangkut firman-firman yang menyangkut tentang tarbawiyah ataupun pendidikan. Kemudian yang kedua, sunnah Rasulullah SAW. Ini juga sangat utama. Setelah Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan tarbawiyah ataupun pendidikan pula. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad para ulama ataupun pakar pendidikan Islam itu sendiri. Adapun tujuannya, sedikit tujuan tentang Islam kontemporer. Yang pertama yaitu tujuan idealnya itu mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan akhir yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu mungkin tujuan yang paling utama ketika kita mempelajari sebuah pendidikan Islam kontemporer. Adapun tujuan pendidikan Islam kontemporer lainnya yaitu
Tujuan yang pertama yaitu untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita belajar apapun itu tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ridhonya agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu untuk bahagia. Untuk bahagia baik dunia maupun akhirat. Karena dengan pendidikan itu kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian tujuannya lainnya sebagai seorang muslim yang muttaqin, yang bertakwa, yang beriman, berakhlak mulia dan cerdas dan berketerampilan, berkepribadian dan kebangsaan. Maka dari itu kita perlu menumbuhkan sikap cerdas yang baik sesuai dengan pendidikan Islam kontemporer. Kenapa kontemporer? Karena kita mengikuti zaman pada zaman sekarang. Kalau kita hanya mengambil yang terdahulu tanpa menselaraskan dengan zaman sekarang, maka itu akan terjadi sebuah ketidakseimbangan. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun ketidaknyamanan, mohon maaf atas kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.